Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saya bagikan lagi kisah mimpi tentang keadaan spiritual seorang hamba Allah di akhir zaman ini. Sebutlah namanya Fulan, bukan nama yang sebenarnya. Fulan tempo hari kirim WA kepada saya menanyakan takwil mimpi atau makna mimpi yang dialaminya, bahwa Fulan itu bermimpi sedang ikut ajang kompetisi sepak bola. Namun di dalam mimpi itu satu tim sepak bola itu hanya terdiri dari satu orang saja. Padahal di dalam kehidupan nyata tim sepak bola itu terdiri dari 11 orang. Fulan mengikuti kompetisi sepak bola satu tim satu orang di dalam mimpi tersebut. Abangnya si Fulan juga ikut, tetapi tidak satu tim dengan si Fulan, melainkan abangnya itu ada tim sendiri, dia sendirian. Si Fulan bertanding dari bawah sampai akhirnya Fulan itu masuk final. Pada saat final pun Fulan tetap sendiri, dan di dalam kompetisi sepak bola tersebut Fulan tidak pernah berlawanan dengan abangnya. Dan pada akhirnya yang memenangkan kompetisi sepak bola tersebut adalah Fulan. Sehingga ada tim lawan yang memuji si Fulan dengan berkata, adiknya juga jago, apalagi abangnya ya. Setelah itu Fulan terbangun dari tidurnya. Lalu apa takwil mimpi atau makna mimpinya? Sebelum saya takwilkan atau maknai mimpi yang dialami si Fulan, perlu diketahui bahwa mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Syariat itu artinya peraturan tentang bab yang halal dan yang haram yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mimpi adalah bagian dari syariat Islam. Itu bermakna bahwa mimpi adalah salah satu yang diatur di dalam peraturan agama Islam. Diatur tentang bagaimana cara merespon mimpi, karena mimpi itu ada 3 macam. Disabdakan Nabi Muhammad SAW di dalam hadis riwayat Muslim bahwa mimpi baik yang merupakan kabar gembira dari Allah, mimpi karena bawaan pikiran di saat terjaga, dan mimpi yang menyedihkan datangnya dari setan. Perihal mimpi yang juga diatur di dalam peraturan agama Islam adalah tentang orang yang boleh mentakwilkan mimpi, yaitu orang yang memang ditakdirkan oleh Allah memahami ilmu takwil mimpi. Seperti halnya Nabi Yusuf alaihissalam yang Allah firmankan di dalam surat Yusuf ayat 6, ayat 21 dan ayat 101, bahwa Nabi Yusuf alaihissalam itu diberikan pengajaran oleh Allah sebagian ilmu takwil mimpi. Selain beliau, Nabi Muhammad SAW dan sahabat beliau Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu itu juga ahli di dalam mentakwilkan mimpi. Jadi, ilmu takwil mimpi itu bukan didapat dari membaca buku, melainkan salah satu dari ilmu laduni, ilmu yang didapat dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW bersabda, mimpi seorang mukmin adalah satu dari 46 bagian kenabian.
Di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, beliau bersabda, mimpi seorang muslim yang saleh adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Maknanya adalah umat Islam yang levelnya muslim tetapi soleh, dan juga umat Islam yang levelnya mukmin itu bisa mendapat peluang rahmat, peluang pertolongan dari Allah berupa mimpi bagian kenabian. Yang disebut dari mimpi bagian kenabian adalah salah satu sifat para nabi itu adalah mendapat petunjuk berupa mimpi yang benar dalam tidur mereka. Seperti halnya yang dijelaskan pada hadis riwayat Al-Bukhari bahwa Rasulullah SAW itu mendapatkan wahyu pertama kali berupa mimpi yang benar dalam tidurnya. Untuk mengetahui dalil lain yang berkaitan dengan mimpi, Anda bisa baca pada deskripsi di video ini. Lalu mengenai makna mimpi atau takwil mimpi yang dialami si fulan, itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tergolong mimpi yang baik. Mimpi yang baik, petunjuk dari Allah itu ada 2 macam. Ada mimpi yang tidak perlu ditakwil karena akan menjadi kenyataan di dalam kehidupan nyata sebagaimana visual mimpinya, tidak mengandung makna tersirat. Dan yang kedua, mimpi petunjuk dari Allah itu ada mimpi yang perlu ditakwil karena mimpi yang dialami seseorang itu ada berupa simbol-simbol yang memiliki makna tersirat, seperti halnya mimpi yang dialami si fulan. Itu adalah simbol-simbol bahasa mimpi yang mengandung makna tersirat. Karena fulan itu mengikuti ajang kompetisi sepak bola yang tidak sama seperti tim sepak bola pada umumnya, yang biasanya ada 11 orang untuk satu tim sepak bola. Namun di dalam mimpi itu Allah visualkan hanya 1 orang saja untuk satu tim. Nah, itu bukan berarti akan bermain sepak bola beneran di dalam kehidupan nyata, tetapi itu memiliki makna tersirat bahwa fulan itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala tentang perbedaan jalan hidupnya antara dirinya dan kakaknya, itu berbeda. Dan ketika fulan memenangkan pada kompetisi sepak bola tersebut, itu adalah bermakna bahwa fulan itu takdirnya memiliki takdir yang baik daripada abangnya. Karena pada mimpi yang lain, abangnya itu ada ular yang ada di sakunya. Pernah saya takwilkan pada video sebelumnya. Sedangkan si fulan pada mimpi-mimpi yang lain itu bertemu dengan wali Allah, yang mana ketika orang bermimpi bertemu dengan wali Allah itu adalah petunjuk yang baik tentang keadaan spiritualnya. Wali Allah itu adalah simbol perwakilan dari orang-orang yang diridhoi Allah, orang-orang yang memiliki ilmu Allah, orang-orang yang wusul kepada Allah, orang yang ma'rifatullah, orang yang telah mengenal Allah. Begitu juga fulan, insya Allah takdir baiknya adalah bahwa fulan itu insya Allah akan menjadi orang yang berilmu, orang yang ma'rifatullah, mengenal ilmu syariat Allah, yaitu tentang peraturan hukum-hukum Allah, dan mengenal asma Allah, sifat Allah, dan perbuatan Allah. Karena di dalam kehidupan nyata, fulan itu dipertemukan dengan seorang hamba Allah, salah satu cicit dari almarhum Kiai Haji Hasan Sepuh Genggong yang terkenal kewaliannya. Seperti itulah makna mimpi yang dialami si fulan tentang takdir yang lebih baik daripada abangnya. Semoga hal ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.